Shalom, apa kabar kita semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya dengan penuh semangat dan sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Nah, pada kali ini kita akan melihat bagaimana hidup bersama orang yang berbeda iman. Itu dapat kita baca dalam Mazmur 133. Kita tahu bahwa kita sebagai manusia dan hidup di dunia ini dengan keyakinan dan iman yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, bagaimana agar kita bisa hidup dengan orang yang berbeda iman? Di sini kita lihat terlebih dahulu pandangan mengenai hubungan antara pemeluk agama. Hubungan dengan sesama kita yang berbeda keyakinan memang tidak mudah. Sebab setiap agama cenderung mengajarkan bahwa agama itulah yang terbaik dan paling benar. Sementara semua agama yang lainnya salah atau keliru. Akibatnya, para pengikut agama yang saya peluk itulah yang akan masuk ke surga. Sementara para pengikut agama yang lain pasti akan ditolak masuk ke surga dan akibatnya mereka akan masuk ke neraka. Dan hampir semua agama mengajarkan dan mengklaim bahwa hanya agamanya yang benar. Dalam agama Kristen, dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sedangkan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, Petrus mengatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Selanjutnya, lalu bagaimana pandangan mengenai agama tersebut? Yaitu semua agama sama saja. Di mana sikap ini melihat semua agama itu relatif. Tidak satu agama pun yang dianggap baik. Semua sama baiknya atau sama jeleknya. Sikap seperti ini tidak menolong kita karena akibatnya kita akan kurang menghargai agama atau keyakinan kita sendiri. Kalau semua agama itu sama saja, mengapa saya memilih untuk menganut agama yang satu ini? Mengapa saya tetap menjadi seorang Kristen? Jangan-jangan menjadi orang Kristen pun sebetulnya bukan sesuatu yang penting dan berarti. Lalu pandangan selanjutnya, hanya agama saya yang paling baik dan benar. Semua agama lainnya adalah ciptaan iblis, penyesat, penipu, dan lain sebagainya. Sikap seperti ini hanya akan melahirkan fanatisme belaka. Dan fanatisme ini tidak akan menolong kita dalam menjalin hubungan dengan orang yang berkeyakinan lain. Orang yang beragama lain semata-mata dipandang hanya sebagai objek, sasaran target untuk diinjili. Orang yang bersikap seperti ini mungkin pula akan menjelek-jelekkan agama yang lain. Akan tetapi, apakah keuntungannya bila kita menjelek-jelekkan agama yang lain? Apakah hal itu lalu akan membuat agama kita baik, bagus, dan indah? Sungguh sangat kasihan sekali orang yang baru menemukan keindahan dan kebaikan agamanya dengan menjelek-jelekkan agama yang lain. Karena itu tidak berarti bahwa sesungguhnya orang itu tidak mampu menemukan kebaikan dari agamanya sendiri. Kemudian toleransi. Saya bersedia hidup berdampingan dengan orang yang beragama lain, tetapi hanya itu saja. Lebih dari itu saya tidak mau. Seruan toleransi antar umat beragama sering disampaikan oleh pemerintah. Orang-orang yang berbeda agama diajak untuk bersikap toleran. Namun sikap ini pun tampaknya tidak cukup. Di mana kata toleransi sendiri mengandung arti bertahan, siap menanggung segala sesuatu yang dianggap bersifat mengganggu atau menyakiti. Demikian agama lain masih dianggap sebagai gangguan dan ancaman. Saya masih bersedia menolerir keadaan mereka sampai batas tertentu. Lewat dari batas itu, saya tidak bersedia lagi. Saya akan bertindak. Selanjutnya, pandangan mengenai menghargai agama lain. Sikap ini hanya dapat timbul pada diri orang yang dewasa imannya. Orang yang dapat menemukan kebaikan di dalam agama lain dan menghargainya tanpa merasa terancam oleh kehadiran orang lain. Menghargai agama lain tidak berarti kita merendahkan keyakinan kita sendiri,
melainkan menunjukkan bagaimana kesediaan kita untuk terbuka dan belajar dari siapapun juga. Nah, itu tadi beberapa pandangan mengenai agama. Selanjutnya kita lihat bagaimana membangun kebersamaan dalam perbedaan. Nah, kata kuncinya di sini adalah keberanian untuk mendengarkan orang lain. Hal itu berarti bersikap terbuka terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain tanpa menjadi defensif, artinya bertahan nih atas apa yang ada pada diri kita. Tapi kita juga harus bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain, tidak menutup diri, tidak mempertahankan apanya kita atau mempertahankan apa pendapat kita saja. Untuk itu, kita harus benar-benar mendalami keyakinan agama kita sendiri. Rasa takut yang sikapnya defensif ini atau bertahan ini tadi itu hanya timbul dari diri orang yang tidak siap untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengganggu keyakinan imannya. Nah, kesimpulan dapat kita ambil di sini adalah bahwa keberagaman agama ini merupakan kenyataan yang tidak dapat ditolak. Ini harus dapat kita terima. Dan keberagaman agama ini jangan kita jadikan alasan untuk menjauhkan seseorang dari pergaulan sosial maupun dalam memperoleh pemenuhan hak-haknya sebagai manusia dan warga negara Indonesia. Kita tahu bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang telah dicanangkan oleh para pendiri bangsa kita ini hendaknya dijadikan acuan dalam membangun solidaritas dan kebersamaan dengan mereka yang berbeda iman. Karena hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus juga merupakan acuan utama bagi seorang remaja Kristen atau kita sebagai orang Kristen untuk membuka diri terhadap mereka yang berbeda. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia tentunya yang memiliki agama, kita harus bisa menghargai agama yang lain dan yang berbeda keyakinan dengan kita, dengan tetap menunjukkan rasa toleransi kita dan juga tetap menunjukkan kasih kita kepada sesama umat yang beragama lain. Terima kasih, sampai bertemu selanjutnya di video yang selanjutnya. Shalom.